Hai NIC Fellas, welcome to Nice Talk with NIC Indonesia episode 1. Aku Karina dan hari ini kita kedatangan tamu super special. Ada Kak Chandra, English Teacher NIC Indonesia di Denpasar. Hai NIC Fellas, aku Kak Chandra, aku English Teacher dari NIC Denpasar. Oke Kak Chandra, hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Karena aku English Teacher, kita pasti akan ngomongin tentang bahasa Inggris nih gitu. Banyak banget sebenarnya nih NIC Fellas yang mungkin ngerasa kayak bahasa Inggrisku kok masih low banget ya, gimana cara ningkatin bahasa Inggris sih gitu. Ada nggak sih cara kita belajar bahasa Inggris tapi dengan cara yang santuy gitu loh? Ada nggak tuh? Banyak banget. Hari ini kita akan bahas semuanya. Kak Chandra, aku tuh orangnya bosenan banget. Jadi kalau misalnya belajar textbook yang kayak ngerjain soal tuh aku nggak bisa banget. Ada nggak sih cara buat belajar bahasa Inggris tuh yang lebih seru gitu? Coba nih, aku balik nanya. Loh, kok aku balik nanya sih? Coba aku balik nanya. Kalau misalnya ada nggak sih hal yang kamu sukain, yang Karina sukain, tapi tuh pakai bahasa Inggris? Nonton film sama dengerin lagu sih. Ya betul. Salah satu caranya tuh kita bisa belajar dari film. Banyak banget film bahasa Inggris. Pasti deh kayak mungkin film favorit kita pakai bahasa Inggris. Kita bisa belajar dari situ. Dan belajarnya tuh nggak perlu yang kita harus tahu panjang-panjang gitu. Ingat nggak sih ada beberapa line atau phrase yang dari bahasa Inggris yang kita ingat banget? Contohnya kayak SpongeBob. Apa sih kalau misalnya kita lagi nonton SpongeBob nih, line apa yang paling bikin ingat? Ya, line apa yang paling diingat? Yang paling ikonik gitu ya. Kalau aku sih ini, I'm ready promotion. Ya itu I'm ready itu kan adalah line-nya SpongeBob. Kita sebenarnya bisa bilang jadi I'm ready. I'm ready itu kan berarti artinya aku siap. Nah dari situ tuh kita bisa olah lagi katanya. Contohnya lagi misalnya pernah nonton Finding Nemo? Iya. Apa yang paling salah satu yang dulu aku inget tuh? Itu ada satu karakter yang namanya Dory. Dory itu kan dia suka lupa ingatan, jadi dia cuman ingat satu line, yaitu adalah just keep swimming. Nah dari situ tuh, dari kata just keep swimming itu kita bisa pecah. Artinya apa sih just keep swimming tuh? Jadi swimming itu kan adalah berenang. Dari kata just keep swimming dari kita 3 kata itu kita ulang-ulangin, kita jadi tahu artinya just keep swimming itu adalah ayo berenang aja, just keep swimming. Jadi kayak gitu. Berarti kalau mau ngomong berenang terus itu just keep swimming. Kalau misalnya nih sekarang aku tanyain, kalau jalan terus berarti apa? Just keep walking. Nah kayak gitu tuh. Itu jadi sebenarnya kalau kita ngomong bahasa Inggris itu nggak usah deh mikirin grammar, nggak usah mikirin yang lain-lainnya, who cares, yang penting kita bisa pede ngomong. Itu banyak banget orang yang dia bahasa Inggrisnya bagus tapi ketika ngomongnya dia nol besar. Jadi dari ngomong just keep smiling, just keep swimming, just keep walking, kayak gitu nanti kita bisa ngomong terus dan tambahin terus itu, step by step. Just keep speaking. Nah terus salah satu film yang sering banget aku tonton ulang dan aku jadi inget banget itu Titanic. Di situ tuh ada adegan yang mungkin kayak NIC Fellas juga kayaknya memorable banget gitu. Itu bagian waktu lagi di ujung perahu dan mereka kayak I'm flying gitu. Remember I'm flying gitu. Nah tahu nggak sih sebenarnya kita bisa belajar grammar dari situ. Cuman dari 3 kata I'm flying, I am flying gitu kan. Terus dia itu kan sebenarnya dia bilang apa sih I'm flying tuh? Dia merasa kayak lagi terbang gitu. I'm flying itu artinya adalah aku lagi terbang, aku sedang terbang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita lagi melakukan sesuatu nih di dalam bahasa Inggris tuh kita pasti belakangnya pakai ing, kayak I'm flying gitu kan. Nah dari situ nih NIC Fellas bisa jadi kayak berarti kalau aku lagi makan I'm eating kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya aku lagi nulis I'm writing kayak gitu. Mungkin nanti diubah dikit ketika mau ngomongin my friend, kayak my friend is eating, my friend is writing, my friend is playing dan lain sebagainya. Nah sebenarnya belajar bahasa Inggrisnya itu nggak perlu panjang-panjang, dari yang awal itu aja terus kita
pakai terus kita ingat-ingat terus, habis itu kita ubah dikit, nanti lama-lama kita akan bisa ngomong kayak well I'm flying and I feel so happy gitu. Tapi ya, ini aku relate banget dan aku baru sadar karena waktu kecil tuh aku banyak banget nonton film atau kayak misalnya kayak Barney, Dora, SpongeBob tuh pakai bahasa Inggris atau bahkan sampai transisinya tuh mulai kayak nonton Mamma Mia dan kayak Sound of Music tuh semua film-film bahasa Inggris dan ternyata itu nempel di aku gitu loh. Kalau sekarang kayak Kak Chandra ngajarin itu kita bisa kayak praktis dan kita bisa bawa ke kehidupan sehari-hari dan ternyata kayak aku ngerasa kayak aku living proof kalau kita tuh bisa belajar pakai film dan pakai lagu bahasa Inggris gitu loh. Karena kan ada repetition juga gitu. Betul. Kan setiap hari kita nonton gitu ya. Iya, selain itu juga dengan nonton film itu kita jadi tahu konteks. Kapan sih kita harus ngomong kayak gini, kapan sih kita harus ngomong kayak gitu. I'm flying itu kan nggak harus selalu yang kita I'm flying itu ternyata juga bisa jadi pengandaian gitu loh. Aku merasa kayak I'm flying kayak gitu kan, atau I'm ready itu ternyata ketika aku siap, ketika aku bersemangat gitu sambil lari-lari di depan rumah nanas gitu. So yes, ada banyak banget bahkan dulu Kak Chandra belajarnya tuh dari banyak film. Ada beberapa yang ikonik nih, kayak misalnya kadang kita bisa juga ngusilin temen. Kayak ada satu filmnya Stanley Kubrick, mungkin kalau ada yang tahu, ada The Shining, film horor klasik banget. Dan lain yang paling ikonik itu adalah yang dia ngintip terus dia bilang here's Johnny. Kayak gitu kan. Jadi itu main-main kalau misalnya sama anak kecil nih, kadang Kak Chandra juga here I am atau here's Chandra kayak gitu. Jadi here itu tidak harus artinya nggak selalu di sini, tapi juga ini loh Chandra, ini loh Johnny kayak gitu. Kemudian ada juga misalnya ada film keren banget judulnya 300 gitu. Dia bilang are you not entertained gitu. Apa sih kenapa are you not entertained itu artinya ternyata emang kamu nggak seneng dari kata entertain. Nah di situ pun juga ada grammarnya, harus ya diselipin ya grammarnya harus banget. Jadi kenapa entertainnya harus pakai ed, entertained? Oh karena depannya ada r. Oh kalau r itu ternyata harus pakai u. Itu kenapa jadi kalimatnya are you not entertained? Apakah kamu tidak terhibur? That's actually awal mula Kak Chandra itu belajar bahasa Inggris. That's it. Belajar grammar pun juga jadi di situ. Konteks and so on. Bagusnya adalah dengan belajar itu kamu kita jadi nggak bosan, tapi kita juga tahu konteksnya buat ngomongin ini di mana. Apakah pas lagi sedih, apakah pas lagi semangat dan lain sebagainya. So lewat movie itu kita bisa belajar lebih baik. Nggak lebih baik sih, I think lebih efektif pun bisa gitu. And more fun dan lebih santuy. Oke, terus next stepnya apa nih? Misalnya NSC Vela sudah nonton, udah dengerin lagu, whatever the method gitu, udah mendapatkan banyak nih vocabulary dan lain-lain dari film. Terus next stepnya apa? Apakah sampai di situ aja terus kita otomatis langsung bisa bahasa Inggris atau gimana nih? Oh, enggak. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya adalah ilmu yang kita mesti biasain. Nggak kayak matematika yang kalau kita udah tahu rumusnya besoknya kita bisa ngerjain lagi lancar, nggak kayak gitu. Tapi bahasa Inggris itu perlu pembiasaan. Jadi lidahnya orang Indonesia itu beda sama lidahnya orang Inggris. Jadi kadang kalau kita takut salah itu kita kayak yang mending aku nggak ngomong kayak gitu. Nah next stepnya kalau kita udah inget satu frase itu biasanya kita jadi favorit. Kita bisa ulang-ulang atau kita gunakan, kita bisa ulang-ulang. Nggak harus ketika ngomong sama orang sih, kayak misalnya ketika kita ngerjain gitu, apaan tiba-tiba bilang I'm happy gitu kan, dari I'm ready jadi I'm happy gitu. Atau misalnya I'm tired gitu, dari katanya si SpongeBob yang tadinya I'm ready. Terus I'm flying bisa waktu kita naik sepeda gitu, I'm riding kayak gitu, I'm biking, I'm swimming and stuff gitu. Nantinya kita akan mulai dengan kita akan bisa tambahin dengan kalimat-kalimat lain kayak misalnya I'm flying, now I'm happy, very much kayak gitu. Terus nanti in no time kalau kita ngomongin itu, kalau kita lakukan rutinitas itu, lama-lama kita bakal ngomong today I feel so happy because this morning I'm just getting ready and I think this gonna be a good day. Langsung jadi kalimat. Yes, langsung jadi kalimat. Dari nonton 3 film. Dari nonton 3 film doang gitu.
gitu. Terus besoknya kita jadi bisa ngomong, hey, you know what, how are you doing today, are you ready for being happy meeting your friends. Kayak gitu. Jadi itu pun Kak Chandra juga beberapa kata yang favorit tuh kayak ada satu film lagi nih, balik lagi ke film favorit banget, suka ngomong kalau sesuatu udah selesai ngomonginnya that's all. Tahu nggak tuh dari film Apa nggak tahu? Cari sendiri dah. Apa? Cari sendiri dah. Lah. Oke. Tulis di komen ya guys, itu dari film apa? That's all. Oh ya, terus seperti yang tadi aku sempat ungkit ya sekilas, aku tuh dulu juga sering banget dengerin lagu pakai bahasa Inggris. Oh ya. Tentunya pastinya Taylor Swift. Jadi aku tuh pasti dengerin lagu Taylor Swift waktu zaman-zaman SD tuh sambil dengerin, sambil baca lirik, sambil nonton video klipnya. Kayak gitu loh. Jadi kayak jadi aku bener-bener bisa ngeliat konteksnya apa, walaupun aku nggak ngerti dia ngomongin apa gitu kan. Terus lama-lama tuh jadinya kayak sambil aku nyanyi, itu pronunciation gue juga makin bagus gitu. Is that a thing? That is something actually. Jadi yes, kalau misalnya kita jadi ada research nih sebenarnya, beneran nih, nggak bohongan. Jadi ada riset bahwa kita tuh lebih gampang untuk belajar sesuatu ketika dia ada nadanya, gitu. Karena kita nginget nadanya, oh nadanya gini, jadi kayak lihat pola, gitu. Nah dari lagu itu kita jadi hafal beberapa kata dalam bahasa Inggris. Ketika kita nyanyi kan kadang nggak apa-apa, aku nggak tahu artinya, yang penting pronunciation-nya benar. That is actually good too untuk awalnya ya. Terus nanti lama-lama kan kita bakal penasaran ini artinya apa sih, kok musiknya enak banget gitu. Nanti kita cari artinya, habis itu nanti kita bisa ungkapin itu ketika kita ngomong, kita pakai ini. Contohnya I'm a Swiftie actually. One of the Swifties. So satu yang aku suka itu adalah lagunya I think Karma. Yes. Taylor version ya guys. Yes, Taylor version. Jadi Karma itu ada beberapa kata yang dia gampang banget. Jadi Karma is a boyfriend, Karma is a god, Karma is a breeze on my hair on the weekend. Nah itu kan kita bilang apa sih artinya Karma is my boyfriend? Oh Karma itu adalah pacarku gitu. Jadi boyfriend itu artinya pacar ya gitu. Bisa nggak? Jadi misalnya let's say kita ganti dengan Karma is my favorite person kayak gitu misalnya, atau misalnya Karma is a good thing. Itu kan kita jadi tahu kalau ada benda, kalau misalnya ada satu hal di depan itu pasti nantinya is gitu. Kemudian bahkan kata yang terakhir tadi Karma is a breeze in my hair on the weekend, itu kan kalimatnya panjang kan, tapi sebenarnya dia sederhana. One thing about Taylor Swift atau mungkin banyak musik-musik lain, kalimat mereka itu pendek-pendek, simple-simple gitu. Jadi kita selalu bisa breakdown mereka, jadi kita bisa bikin kalimat yang sedikit berbeda tapi grammarnya ngikutin dan bener. That is good. Bisa jadi belajar grammar, bisa juga belajar pronunciation kayak tadi Karina sampaikan. So yeah, music is one good thing for you if you want to learn English or maybe any language, nggak cuma English doang. Iya sih, aku kayak banyak punya temen yang mereka nggak bisa bahasa Korea tapi bisa nyanyinya. Terus and then after that itu mulai progressing, jadi mereka malah bisa bahasa Korea. So kayak how did you learn Korean so fast? Kayak ya awalnya cuma dengerin K-pop, lama-lama jadi kayak belajar beneran gitu. Yes. And I find that very keren banget loh gitu. Ternyata kayak ternyata juga aku ngalamin ya pakai bahasa Inggris dan aku nggak sadar gitu. Yes. Jadi emang ternyata bener ya, belajar bahasa Inggris tuh nggak harus boring dan nggak harus di ruangan kelas. Bener banget, ada banyak banget media, apalagi sekarang internet kan, kita klik aja kita buka YouTube, kita klik kita buka Spotify and so on. Jadi banyak banget belajar bahasa Inggris tuh nggak harus selalu di kelas boring, tapi bisa dengan santuy sambil kita tiduran, kita pakai headset and that's all, sambil kita nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nanti kita bisa nonton film misalnya, cari lirik lagu sambil nyanyi, or kalau misalnya kita udah cukup advance nih, kita juga bisa baca novel, ya kan, baca short stories. Dari situ nanti bisa kembangin, biasanya kalau di novel itu vocabsnya yang agak susah, apa ya ini artinya ya, cuma ada satu vocabs yang kita nggak tahu, kita cari googling, nambah lagi deh skill kita. Grammarnya pun biasanya juga bakal lebih lengkap kalau di novel, dan kita bisa, jadi kalau kita menikmati novelnya nih, contohnya kayak
Harry Potter. Siapa sih yang nggak baca, nggak nonton Harry Potter, Twilight, buku yang setebal ribuan halaman itu orang-orang bisa menikmatinya. Well, you will enjoy that so much. Dan kita pun secara nggak sadar juga akan belajar bahasa Inggrisnya kita meningkat. Tapi again, ketika kita belajar melalui media-media itu, yang harus kita ingat itu adalah proaktif. Artinya jangan cuman dipikir tapi diomongin juga. Jadi kita nemu frase baru kita omongin, walaupun cuma 3 kata deh, kayak SpongeBob tadi, I'm ready, nanti lama-lama jadi I'm happy, I'm tired, I'm sad, my friend is sad, my mom and my father are so glad to have me, for example, like that, you know what I mean? And terus dari yang just keep swimming, and then keep smiling, and then keep running, keep going, see, and I see keep going. Oh my god, ding. Yes, dan nanti akan lebih banyak lagi. Jadi caranya adalah tetap dan jangan takut salah. Kebanyakan tuh kayak, Kak, aku nggak mau ngomong karena aku salah. Well, yes, ketika kita awal belajar, semua hal pun kita pasti bakal salah, ngelakuin kesalahan. The thing is, kalian temukan kesalahan tersebut, terus kalau kalian udah tahu kesalahannya, kemudian kalian perbaiki. That's the process of learning. You're gonna be bad at something before going to be a pro. You know what I mean? Jadi nggak masalah salah, it's very normal. Oke, jadi gitu ya Crazy Fellas. Good luck buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris dan orang yang bosenan kayak aku. Nah, tenang aja kalau kalian mau ngobrol lebih lanjut lagi atau pengen chit-chat sama aku atau Kak Chandra, kita bakal nyamperin kalian di 5 kota di Indonesia bulan Januari akhir nanti dan awal Februari di Medan, Tangerang, Jogja, Makassar, dan Denpasar. Buat teman-teman yang mau info lebih lanjut bisa cek di caption kita dan That's all. that's all. Jangan lupa komen that's all itu quote dari film apa. Bye.